Iblis selalu ingin menghancurkan anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu bicara soal masa depan. Generasi bicara soal masa depan. Sebuah bangsa akan kuat kalau generasinya kuat. Banyak anak muda yang fokusnya salah. Mereka habisin waktu mereka pakai hidup masa muda mereka untuk hal yang sia-sia, bukannya membangun, malah mereka menghancurkannya. Dan perlu ada orang-orang yang kasih tahu mereka apa yang salah, karena dunia selalu memutarbalikkan fakta kebenaran yang seharusnya kita pegang. Contoh, hal-hal yang harusnya jadi tabu buat mereka nggak malu melakukannya. Hal-hal yang harusnya kudus, mereka anggap itu biasa. Nah, perlu ada kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada anak-anak muda. Karena firman Tuhan bilang gini, bagaimana seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu fokus juga sama generasi ke depan, supaya jangan sampai ke depan anak-anak kita terhilang. Efesus 2 ayat 10 bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak dari kita nggak menyadari ini, bahwa Tuhan itu mempersiapkan pekerjaan baik yang harusnya kita kerjakan, karena itu kehendak Tuhan buat kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng-iseng. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang jelas buat eksistensi kita. Yesus memberi teladan bahwa dalam hidupnya, ya, fokus Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4:34 berkata gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita datang ke dunia ini, kita mesti ngerti bahwa Tuhan punya purpose buat hidup kita. Tuhan punya rencana. Bahkan Yeremia 29:11 bilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan. Cuma kitanya aja yang nggak pernah berpikir apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Yang kita cari adalah apa yang kita mau. Dari kecil orang tua udah tanya, kamu mau jadi apa? Dan kita ditanamkan satu pemikiran bahwa setiap kita lahir untuk jadi kaya. Karena semua orang bekerja dan berusaha, bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi mereka punya satu tujuan, saya harus kaya. Dan seolah-olah kekayaan menjadi satu tolak ukur kesuksesan hidup. Padahal lebih dari segala hal yang kita bisa miliki di dunia ini, menghidupi rencana Tuhan adalah tujuan yang paling mulia. Apa yang menjadi penentu arah dalam hidup kita? Yang kedua adalah ini, tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 10 bilang gini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya waktu kita lahir ke dunia ini, kita dititipkan benih sama Tuhan untuk menghidupi panggilannya. Tuhan kasih kita modal untuk bisa hidup. Benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu harus tumbuh dan harus berbuah. Apa benih itu? Yang pertama, passion, semangat. Ada hal-hal yang membuat kita tuh antusias. Coba kenali hal-hal apa yang membuat kamu semangat. Contoh, kita waktu sekolah, ada 13 mata pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang bikin kita, oh my God, bergumul untuk itu. Ngantuk, nggak tertarik. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang yes, kita semangat banget melakukannya. Nah, keliru sekali ketika seseorang dianggap cerdas ketika dia bisa punya angka di atas 8 buat semua mata pelajaran. Bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda, cuma mereka nggak dikasih kesempatan untuk berkembang di area yang sungguh-sungguh menjadi passion mereka. Itu yang disayangkan, karena tolak ukur keberhasilan seorang siswa, khususnya di Indonesia, adalah nilainya harus di atas 8 rata-rata untuk semua pelajaran, padahal belum tentu semua itu jadi kekuatan yang penting dalam hidupnya. Contoh, orang-orang yang mungkin cerdas di lapangan, mungkin secara teori mereka nggak cerdas. Saya menemukan ada staf yang begitu ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, dia sangat payah dalam administrasi.
Dia udah nyerah deh kalau udah disuruh ngetik-ngetik depan komputer, tapi di kebun dia jagoannya. Nah, kita nggak bisa bilang, oh yang bisa administrasi yang pinter. Enggak gitu. Karena admin bisa dikerjain sama orang yang memang hebat di situ. Ada hal-hal yang menjadi passion dalam hidup kita, itu yang harus kita gali. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kita semangatnya di hal-hal ini berarti itu sesuatu yang menarik buat kita. Kemudian, benih bicara gini, potensi di dalam hidup kita yang harus kita gali, karena itulah yang akan menghidupi kita. Saya nggak pernah ngerti bahwa saya dibawa Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Karena saya orang yang saya sebenarnya tidak tertarik untuk jadi pendeta waktu sangat muda. Saya malah bilang sama suami saya hari ini, waktu itu masih pacar, saya bilang, saya nggak mau jadi pendeta. Karena waktu saya masih muda, pendeta merupakan figur yang kurang baik bagi saya. Jadi waktu itu saya nggak mau jadi pendeta. Saya bilang sama suami saya bahwa waktu itu masih pacar, saya bilang, gue mau jadi businesswoman aja. Saya mau jadi businesswoman. Tapi kenyataannya gini, saya gagal menggali potensi karena saya nggak mengenali panggilan Tuhan. Ternyata Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah, bukan jadi pengusaha. Gimana mau bisnis karena belas kasihan lebih tinggi, sementara seorang bisnismen harus mau cari untung. Kalau kita kasihan terus sama orang, bukannya untung malah buntung. Saya dagang nasi goreng misalnya 10 piring, yang saya kasih gratis bisa 15 piring. Terus harusnya orang jualan itu dari modal dikali 3, saya cuma untung 50.000. Begitu ada yang nawar dikasih diskon 10-20% udah habis untungnya. Nggak cocok jadi pengusaha. Nah, ketika kita gagal menggali potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita, ini yang terjadi, orang akan bayar kita murah. Karena kita dianggap nggak ahli. Tapi ketika kita menjadi ahli di bidang kita, itu yang menjadi mahal sesungguhnya. Contoh, kita beli bunga di pasar mungkin cuman 35.000. 10 tangkai ros, 10.000 satunya misalnya. Atau 35.000 satu buke. Tapi kasih itu ke tangan seorang floris, kita bisa beli jadi 350.000. Bisa bahkan jadi 500.000. Kami sering kasih bunga buat partners yang ulang tahun. 500.000. Isinya sama, 10 tangkai bunga ros. Tapi di tangan seorang floris, bunga itu jadi cantik sekali. Ditambahin dikit aja. Dan luar biasa betapa potensi itu menambah nilai dalam hidup kita ketika kita mengenalinya. Dan ketika kita berhasil menggali potensi dalam hidup kita dan fokus di situ, kita akan jadi tajam di situ dan kita jadi excellent di situ. Jadi orang yang cakap, kata firman Tuhan, orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Bicara gini, ketika kita mengenali potensi kita jadi cakap di situ, kita akan dipromosi di situ. Nah, jangan ragu untuk mengembangkan potensi yang orang mungkin pikir itu kecil, tapi saya kasih tahu. Orang yang sungguh-sungguh punya bakat untuk hanya sekedar ngedit video. Yang saya heran gini, anak muda zaman sekarang semua bisa ngedit video, sementara saya nggak bisa. Gimana tuh caranya? Orang yang bisa ngedit video, kelihatannya cuma ngedit, bisalah. Tapi enggak. Orang yang sungguh-sungguh fokus, tajam, terus berkembang di situ, jadi ahli, dia punya bisnis video production. Yang hari ini kalau mereka jadi content maker, itu mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kita nggak ngenali potensi kita, hidup kita nggak akan berbuah, ini artinya. Makanya kita harus ngerti potensi dan benih yang Tuhan tanam supaya hidup kita tuh berbuah. Kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Lukas 13 bicara soal perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus cerita ini dalam sebuah perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini,
dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Sadari kalau Tuhan tuh masih kasih kita kesempatan hari ini. Tuhan itu sabar sama kita dan Tuhan itu nunggu kita berbuah. Dikatakan sudah 3 tahun Tuhan itu datang dan cari buah, tapi pohon itu gak berbuah, makanya dia suruh tebang. Kadang-kadang kita pikir kesabaran itu gak ada batas. Enggak, Tuhan itu ingin kita berbuah. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan buang waktu cuma nonton sinetron, cuma main game. Jangan buang waktumu cuma nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, hargai waktu. Pakailah apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, supaya hidup kita bisa berbuah bagi kerajaan sorga. Kalau kamu nggak bisa khotbah, apa yang kamu bisa? Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa nabur dengan uangmu, apa yang kamu bisa? Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Apapun kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus jadi pelayanan kita. Saya yakini itu. Nggak semua orang tuh harus pelayanan pilihannya di gereja cuma nyanyi, khotbah, jadi asyir, pemain musik, pendoa syafaat. Enggak, pelayanan tuh nggak cuma itu. Ada kekuatan di dalam hidup kita yang harusnya itu jadi ibadah kita. Itu yang kita pakai untuk melayani dia gitu. Saya percaya bahwa segala satu yang kita kerjakan itu ibadah. Pohon yang berbuah, ia berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, hidup kita harus berbuah. Artinya, hidup kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu. Nah, seringkali kita cari pengakuan, kita hebat di luar aja, tapi kita nggak peduli sama orang-orang di dekat kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan di rumah sendiri. Tuhan itu menaruh benih dalam hidup kita, supaya kita bisa menghidupi diri kita, dan juga bisa menghidupi keluarga kita, dan bisa jadi berkat buat orang lain. Titus 3 ayat 14 bilang gini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Heran saya ngeliatin orang-orang yang senangnya nganggur. Ada orang-orang tuh yang ngelewatin hari demi hari nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur, makan, nongkrong, makan lagi, tidur, bangun tidur, terus kayak gitu. Padahal kalau kita nggak kerja, kita tuh nggak berbuah, kata firman Tuhan. Pastikan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu hari ini, benih yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, segala potensi, passion, kemampuan, kecakapan, semua kekuatan yang Tuhan percayakan di tanganmu, engkau pakai itu untuk berbuah, jadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, apa yang menjadi penentu arah dalam menemukan tujuan hidup kita? Yang ketiga adalah gini, tujuan hidup kita selaras dengan di mana kita ditempatkan. Matius 5 ayat 14 bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dua ayat ini bicara soal gini, tempat di mana kita ditempatkan. Yang pertama keluarga, di dalam rumah kita harus jadi terang. Yang kedua kita bicara soal komunitas, kita harus jadi terang di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga bicara soal jadi berkat bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Tuhan tuh mau kita hidup jadi terang, jadi berkat bagi keluarga, komunitas, kota, dan bangsa kita. Kenapa kita lahir di Indonesia? Supaya kita jadi berkat buat Indonesia.
Kenapa saya hidup di Jakarta? Supaya saya jadi berkat bagi Jakarta. Kenapa saya ada di Impact Community Indonesia? Supaya saya jadi berkat bagi komunitas saya. Kenapa saya lahir di keluarga saya? Supaya saya jadi berkat bagi keluarga saya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selaras dengan tempat di mana kita berada. Tuhan itu punya rencana yang sempurna ketika kita dilahirkan di keluarga seperti apa, di kota mana, dan negara mana. You are there for a purpose. Engkau ada di situ untuk sebuah tujuan. Saya percaya bahwa hidup kita akan jadi maksimal di tempat yang tepat. Tapi tempat yang tepat tidak selalu tempat yang nyaman buat kita. Saya kasih contoh. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan di keluarga yang broken home. Karena saya bersyukur, lewat keluarga saya lah saya dibentuk jadi saya hari ini. Kalau saya nggak pernah ngelewatin kehidupan yang sulit, punya keluarga yang berantakan, tidak punya orang tua yang bisa jadi andalan, dan saya harus bekerja keras untuk membiayai kuliah saya sendiri, saya hari ini mungkin nggak akan bisa berempati dengan anak-anak yang mereka buat sekolah aja susah, mereka nggak punya biaya, mereka nggak pernah mengecap hidup yang layak. Saya mungkin nggak akan empati sama mereka yang ditinggalkan orang tua karena saya nggak pernah ada di sepatu mereka. Tapi hari ini saya bersyukur karena di area di mana kita diproses, Tuhan akan pakai kita di situ. Di titik kelemahanmu dapat menjadi titik kemenanganmu. Daud mengalami Tuhan justru karena di keluarganya dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Di saat kita nggak punya sandaran, kita nggak bisa berharap kepada siapapun, Tuhan jadi satu-satunya pegangan kita. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10 gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika nggak ada satu orang pun dalam hidup kita yang bisa jadi andalan. Nah, sekarang masalahnya gini, bagaimana kita tahu bahwa kita berada di tempat yang tepat? Saya yakin Indonesia adalah tempat yang tepat buat saya. Saya tahu kenapa saya dilahirkan di Indonesia, supaya saya jadi berkat buat bangsa saya. Tapi bagaimana kita yakin kita berada di tempat yang tepat? Yaitu satu, kita bertumbuh. Yang kedua, kita berkembang. Yang ketiga, kita berdampak. Bagaimanakah kita tahu kita berada di tempat yang tepat? Mari kita lihat sama-sama dalam Lukas 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bagaimana kita tahu kita ada di tempat yang tepat? Yang pertama gini, hidup kita bertumbuh dan berbuah di situ. Kalau kita ada di tempat yang tepat, kita akan tumbuh dan berkembang. Kemudian, hidup kita berbuah dan berdampak. Saya yakin kalau Tuhan mau ada kita ada di situ, kita akan ngelewatin proses yang membuat semua potensi dalam hidup kita itu keluar. Kita berkembang, kita bertumbuh, we grow. Dan yang lebih signifikan lagi, di tempat itu hidup kita berbuah dan hidup kita jadi berkat. Hidup kita berdampak buat orang-orang sekitar. Seperti biji sesawi yang ketika ia tumbuh, burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ketika ragi yang sedikit dicampurkan tepung terigu, bisa menghamirkan seluruh adonan sehingga berkembang. Mungkin kita minoritas. Mungkin kita cuma punya kemampuan sedikit. Tapi di tempat yang tepat, kita membuat tempat itu berkembang karena kita. Kita memberi rasa buat tempat di mana kita berada. Tapi saya mau katakan ini. Untuk kita terus bertumbuh dan berbuah, kita harus kuat melewati proses. Dimurnikan, mungkin bahkan direndahkan. Kita harus berani keluar dari rasa nyaman. Berada di tempat yang tepat belum tentu menyenangkan hati kita. Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengajar kita gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada pohon di rumah saya yang
Waktu pertama kali saya beli itu buahnya banyak sekali. Tapi kemudian sekarang pohon itu berhenti berbuah. Nah, ternyata Yesus mengajarkan gini, hidup kita kalau mau terus berbuah, bahkan lebih banyak lagi berbuah, kita harus siap dibersihkan. Bicara soal dimurnikan, motivasi kita diluruskan kembali. Mungkin kita mulai sombong karena pelayanan makin besar, kita harus direndahkan. Kalau kita nggak mau berhenti berbuah, kita harus mau dibersihkan. Berada di tempat yang tepat dan dipimpin oleh orang yang tepat membuat kita menjadi lebih hebat. Tapi saya mau katakan, prosesnya juga dahsyat. Ketika kita menolak untuk dimurnikan, diproses, ketika kita diproses, kita malah lari dari proses, kita menyerah, kita nggak akan berbuah lebih banyak. Untuk bertumbuh, kita harus siap dibersihkan, harus siap diproses, sehingga kita mengeluarkan yang terbaik. Kalau Anda ingin mengeluarkan kekuatan dan potensi Anda yang sesungguhnya, dengar baik, Anda butuh mentor atau pemimpin yang menarik kapasitas Anda sampai batas. Ketika Anda punya pemimpin yang kayak nggak ada puasnya, Anda pasti teriak. Kenapa bos gua susah banget sih disenengin? Kok detail banget sih? Kesalahan dikit aja nggak boleh. Dengar baik, bersyukurlah. Punya pemimpin yang selalu menarik kapasitasmu sampai batas akan membuat kapasitasmu semakin besar, semakin luas. Sehingga tanpa engkau sadari, semua potensimu keluar. Justru pemimpin yang takut kehilangan kamu, yang ngejagain perasaanmu, nggak akan bikin kamu berkembang. It may not be pleasant, tapi kita harus merespon dengan benar. Kita akan jadi pribadi yang lebih baik dan berada di tempat yang tepat. Kalau kita rendah hati dan mau ditegur, mau diajar. Saya berdoa ngelewatin semua proses, Anda tetap tumbuh dan terus berbuah dan terus menang. Saya akan akhiri, temukan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu itu selaras dengan alasan engkau diciptakan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita untuk mengerti kenapa Tuhan ciptakan kita. Jangan pernah berhenti berdoa, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Yang kedua, tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Mari gali terus apa yang jadi passionmu, apa yang jadi potensimu. Jadilah tajam di situ dan kau akan menemukan kenapa Tuhan ciptakan engkau dengan benih itu sehingga hidupmu berbuah buat orang banyak. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita selaras dengan tempat di mana kita berada. Keluarga kita, kota kita, komunitas, tempat pekerjaan kita. Saya percaya dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Apapun dan dimanapun kita berada, Tuhan pasti punya alasan. Saya berdoa Anda terus bertumbuh, berbuah, dan berdampak buat hidup banyak orang.